Oke, jadi baik untuk yang berikutnya ini tentang eh, implementasi strategi branch and bond untuk kasus traveling salesperson problem ya. Jadi TSP ini kita mencari jalur yang optimum ya atau optimal tour, di mana mencari jalur terpendek yang dimulai dari satu simpul, mengunjungi setiap simpul pada grab sekali dan kembali ke simpul awal ya. Nah, di sini untuk membuat pohon ruang status ya, simpul awal ya, itu sebagai akar. Jadi nanti kalau misalnya kita mau startnya dari mana gitu ya, maka startnya itu sebagai simpul akar atau root. Kemudian kita susun per level. Kenapa harus pakai level? Karena pendekatan dari branch and bond itu adalah breadth first search, ya, pencarian melebar. Ya. Jadi pada level 1, tiap simpul pada graf selain simpul awal dikunjungi pertama setelah mengunjungi simpul awal. Nanti kita hitung setiap cost dari tiap simpul ini. Ya, pada satu level itu nanti kita hitung semua cost-nya. Ya. Kemudian setelah cost ini kita hitung, masuk ke level 2. Ya. Tiap simpul pada graf, selain simpul awal dan simpul yang dipilih pada level 1 dikunjungi pertama. Nanti kita hitung lagi nilai cost-nya. Jadi modelnya itu sambil ngitung. Ya. Contoh, ini ada sebuah graf, ya, 1, 2, 3, 4 ya, hanya 4 rusuk ya. Maka possibility tour-nya, possibility adalah tur kemungkinannya ya. Itu adalah 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti kita hitung masing-masing cost-nya ya. Semuanya harus kita hitung cost-nya. Nanti untuk branch and bond itu sambil menghitung bonds yang paling kecil. Jadi yang memiliki bond yang paling kecil atau cost yang paling kecil, maka itu yang akan dipilih sebagai turnya, optimal tour. Ya. Saya ambil contoh di sini ada sebuah kasus, ya. Ini saya copy aja ya. Jadi kita coba selesaikan pakai Excel ya. Ini datanya. Oke, 1. Satu. Ya, ini 20, 30, 10, 11 ya. Kemudian 15, 3, 19, 16, kemudian ini 0, ini saya ganti dengan ini ya. Dengan simbol infinity ya. Simbolnya infinity aja. Ya. 16, 4, 2, kemudian 4, 2, 3, 4, 7, 16, 6, 18, dan ini 5. Oke ya, jadi ini adalah data kita ya, dari graf ini ya. Jadi grafnya ini, ya, graf yang ini ya, graf planar yang ini. Kita punya bobot seperti ini, ya. Nah, cara yang kita lakukan pertama adalah kita ingin membentuk ini, membentuk pohon ini. Nah, membentuk pohon ini. Ya, jadi kita sudah menggambarkan nanti simpulnya itu adalah simpul 1. Ya, simpul 1 nanti akan menuju ke 2, menuju ke 3, menuju ke 4, menuju ke 5. Cuman saya belum tahu cost-nya berapa ya. Nilai cost dari 1 ini berapa sih gitu loh. Nah, sehingga caranya Anda bisa melakukan dengan cara kalau seperti ini, kita hitung dulu nilai minimum dari setiap baris ini. Ya, setiap baris ini nilai minimumnya berapa. Jadi kita hitung aja minimum dari satu baris ini. Ya. Ya. Sehingga dapatlah ini nilai 10. Ya kan? Dapat ya? Sehingga kalau kita hitung totalnya,
ini adalah 21. Jadi total yang untuk minimumnya adalah 21. Nah, cara kedua, ya, kalau Anda bisa lihat di sini, ya, kita menentukan nilai minimum dari kolom. Sudah ya. Nah, setelah kita menentukan nilai minimum dari kolom, adalah kita menghitung nilai, kita subtrak nilainya. Subtrak dari nilai ini dengan nilai minimum ini. Ya. Jadi kayak 20 dikurang 10, jadi nanti 10 di sini. Ya. 30 dikurang 10 jadi 20. 10 dikurang 10 berarti nilai nolnya di sini. Ya. Jadi kita subtrak semua nilai dengan nilai minimum pada kolom. Ini contohnya kayak gini. Jadi kita harus mensubtrak nilainya ya. Jadi saya buat juga di bawah, jadi biar gampang. Ini sama dengan nilai ini dikurang ini. Nah, ini kita kuncing. Ya, ini karena nilai infinity ya, jadi nggak ngaruh. Tapi nggak apa-apa, saya coba dulu. Kemudian ini, nilai dari ini dikurang ini ya, infinity ya. Nah, itu nilai. Nggak apa-apa, nanti yang value nanti saya ganti dengan infinity ya. Nah, jadi aman. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini nilai 3 dikurang dengan 2. Ini kunci. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian nilai ini 19 dikurang dengan kolomnya ya. Kita kunci. Sehingga hasilnya jadi ini. Kemudian yang terakhir 16 dikurang dengan ini, kunci ya. Hasilnya seperti ini. Yang bagian tengah itu kita jadikan infinity. Nah, setelah Anda dapatkan nilai ini, ya, setelah dapatkan nilai ini, kita hitung nilai minimum dari tiap kolom. Ya, nilai kolomnya, kita ambil nilai minimumnya. Ya. Jadi kita buat di sini minimum dari tiap kolom. Minimumnya adalah ini. Oh, ini 1. Terus, nah ini 1, 0, 3. Totalnya berapa? Oh, totalnya adalah 4. Ya, kalau tadi totalnya ini 21 ya. 21 dengan 4. Maka nilai cost-nya, nilai cost, itu sama dengan 21 ditambah 4. Jadi 25. Jadi untuk nilai vertex 1 sebagai titik pusat atau akar, ya sebagai akar, itu adalah 25. Jadi nanti simpul awalnya adalah 1, nilai cost-nya 25. Ya. Nah, sekarang kita tinggal melihat yang cabangnya ini. Ya. Kemungkinan cabang itu ada 4. Kenapa? Karena 1 menuju 2, 1 menuju 3 ya. Kalau kita lihat di grafnya. 1 menuju 2, 1 menuju 3, 1 menuju 4, 1 menuju 5 ya. Sehingga kalau kita buat ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ya. Nah, sekarang kita ngitung masing-masing nilai cost ini. Nilai cost yang ini. Jadi ini masing-masing harus kita ngitung nilai cost-nya. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau Anda sudah masuk ke jalur 1, 2, ya, 1, 2, berarti baris 1 semua value di set infinity. Ya, baris 1 semua di set infinity. Kolom kedua atau second order-nya itu kita set dengan nilai infinity. Kemudian yang 2 dengan V1, ya 2 dengan V1 nanti juga dikasih nilai infinity. Ya. Jadi ini nanti harus infinity juga nih. Ya. Jadi ini kita copy di sini, tag gitu ya. Saya buang. Jadi gampangnya ini saya pakai sama dengan aja. Nah ini, gitu ya. Nah semuanya ini kita set dengan infinity yang ini. Yang baris 1. Tag.
Ini kalau mau aman, ini kita kasih tanda dulu. Ini adalah jalur 12 ya, path 12. Nih, lebih gampang path 12. Kemudian yang kolom 2 ini semuanya kita set dengan infinity. Nah, kemudian yang path 2 ini juga kita set dengan infinity ya. Nah, ini kalau kita lihat nih. Ini nilainya agak berbeda ya. Kayaknya ada yang keliru waktu saya ngitung awalnya. Ini 13.1 minimum ya. Kok ini jadi berubah lagi ya? Nggak apa-apa. Jadi di Ntar kita cek dulu ya. Ini pakai yang 11. Oke, jadi kita pakai yang hasil terakhir tadi ya, yang ini ya. Nah, sekarang sudah kita hitungkan ini, kita lihat nilai minimum ya dari kolom dan baris. Ya. Kita buat nilai minimum, kita mau hitung nilai ibarat nilai cost-nya ya, hanya yang untuk part ini cost-nya berapa gitu ya. Tapi dengan rumus ini. Jadi untuk perhitungannya adalah kita menggunakan rumus C1 di 1,2 ditambah Y. Y ini adalah nilai cost dari C. Ya, jadi cost C nih. Sebenarnya ini cost C ditambah dengan C12 aksennya. C12 aksen itu nilai ininya di sini, cost yang di sini. Nah, sehingga nanti dapatlah nilai cost secara keseluruhan untuk yang di notes 2. Ya. Jadi kita bisa cek ya. Ini nilai minimumnya dari ini semua. Ini 0 semua. Ya, ini dapat 3 ya. Ini kolom. Ya, 1. Ya. Ini kita cocok dulu ya. 13.1. Oh, saya lupa update. Sorry. Ini masih ketinggalan. Ya, duhai. Bentar ya. Oke, tadi kan sudah dihitung nilai cost ya. Ya, ternyata ini pantas kok hasilnya beda ya. Ini saya belum update ya. Jadi setiap nilai ini harus kita subtract dengan nilai kolom ini. Nah, gitu. Pantas nilainya agak lain ya. Jadi saya subtract dulu. Ya. Ada keliru ya. Kita kunci. Jadi ini harus disubtract dulu. Ini juga nilai ini dikurang dengan ini. Ya. Nah, ini. Kemudian nilai ini kita kurang dengan ini. Kemudian nilai ini kita kurang dengan ini. Kemudian nilai ini kita kurang dengan ini. Ya, ini jadi intinya habis dihitung kita subtract nilainya ya. Ini kita balikkan nilainya. Ya. Sehingga didapatlah nilai perpotongannya ini adalah 0 ya. Jadi ini nilai optimumnya, nilai cost-nya itu adalah 0 ya. Jadi kalau kita ngambil minimum gitu dapatnya 0 gitu ya. Sehingga dari rumus ini kita bisa dapatkan bahwa nilai cost ya. Cost 1,2 atau C
1,2 itu ditambah dengan C dari C gitu ya, dari 1 ya, ditambah dengan Y aksen ya. Nah, gitu. Nih, jadi rumusnya itu dapatnya dari ini. C12 itu adalah ini. Nilai V2-nya. Jadi dari V1 ke V2 itu adalah 10 ya. Nilai V1 ke V2 itu kan 10 ya nilainya ya. Jadi nilainya 10 kita tambah dengan C1-nya itu adalah ini 25. 25. Ditambah dengan Y. Ini nilai Y-nya. Ya. Jadi kita tambah dengan nilai Y aksennya ini. Ya. Jadi hasilnya itu adalah 335. Sehingga untuk cabang C12 itu nanti nilainya adalah 335. Sama seperti ini. Nah, ini. Jadi cabang sebelah sini nilai cost-nya adalah 35. Ya. Nah, sekarang kita lihat hitung yang cabang 13. Nah, cabang 13 ya. Ini yang 412 ya. 412. Saya buat yang 413. 413. Nah, jadi 413 ini menggunakan, oh ini belum saya buat ini ya. Aduh, lupa lagi ini. Tapi enggak masalah, enggak ngaruh kok. Karena nilainya tetap ya. Ini cara yang pertama nih. Ini oke, biar tidak terganggu, ini saya copy semua. Jadi ini biar tidak terganggu ya. Oke, ini yang lupa saya tadi. Ini harus infinity, ini infinity, dan ini infinity. Ya, tapi enggak ngaruh sih. Ini tetap ya. Ya, nilainya sama, enggak ngaruh. Oke. Nah, sekarang yang untuk 413 saya buat di sini. Sama juga modelnya. Saya taruh di sini. Nilainya saya hapus. Ya. Nah, untuk yang ini kita ngambil juga nilai dari tabel ini. Jadi ini patokannya di C1 ya. Jadi patokannya di C1. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita jadikan itu adalah baris 1, part 1. Berarti ini semuanya kita set infinity untuk yang baris 1. Kemudian yang kolom 3 ini kita infinity semua. Itu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung nilai minimumnya. Nilai minimum dari ini. Oh, 0 juga ya. Ini 0 juga ya. Kemudian ini, nah ini karena dia kolom 3 ya. 3 ini infinity juga nih. Ya. Jadi 1, 3 ini infinity ya. Nah, ini harus di set infinity. Oke. Kalau yang lain sudah oke. Nah, setelah dihitung, ternyata nilainya adalah 0 ditambah 11. Sehingga hasilnya adalah 11. Jadi nilai 413, nilai Y aksennya itu adalah 11. Sehingga bisa saya buat di sini. Ya. Ini C13 ditambah C1, itu nilainya adalah, nilai V3-nya itu adalah 17. Nah, ini 17 ditambah 25 ditambah 11. Hasilnya adalah ya 53 ya. 53 ya. 16. Ya, 53. Jadi kalau kita lihat di cabangnya ini jadi 52 ya. 53 nih sorenya nih. Aduh. 12, 42, 53 ya. Oh, ini saya yang keliru nih. Nanti tinggal dibetulkan aja. Nah, sekarang tinggal kita hitung yang cos C dengan cos
cos C untuk yang 14 sama 15 ya. Nah, ini kita buat lagi part 14. Pak, yang tadi V3 yang baris V3 tuh yang nolnya jadi infinity itu gimana, Pak? Yang mana? Ini. Yang V3 tuh. Kan 3 ke 1. Kan partnya 1, Bukannya 3. Berarti 3 ke 1 ini kita infinity. Oh. Ya. Oke ya. Nah, ini kita buang dulu. Ini ngambil data yang di sini. Nah, karena partnya 14, maka kita buat infinity di baris 1. Baris 1 ya. Kemudian kolom 4. Kemudian yang part 14 ini kita infinity. Nah, gitu. Sehingga kalau kita lihat nilai minimum kolom sama minimum baris itu nilainya masih 0 ya. Aman ya nilainya ya, 0 ya. Ini enaknya pakai Excel langsung jadi. Nah, tinggal saya buat di sini C14 ya, itu artinya nilainya adalah 0 ya, 0 ya. C4 kan 0 ya. 0 ditambah 25 ditambah 0. Maka nilainya adalah 25. Jadi part untuk 14 adalah 25 ya. Kemudian saya buat lagi satu. Jadi saya langsung aja sampai yang ini 15. Ya. Yang 15 ini kita ambil datanya dari ini. Nah, karena ini partnya 15, maka kita ambil yang baris 1 ini jadi infinity, dan kolom yang kelima jadi infinity, yang V5 ke V1 juga infinity. Oke. Sehingga kalau didapat nilainya ini sama dengan summary dari kolom ya. Ternyata kolomnya yang tidak ini ya. Jadi nilai kolomnya adalah 5 ya. Sedangkan yang di baris dia tetap 0 ya. Jadi kalau 0 ditambah 5 berarti sini nilainya 5. Sehingga bisa kita ambil nilainya C15 ya. Itu berarti nilainya 1 ya. 1 ditambah ini ditambah 5. Hasilnya adalah 31. Jadi partnya ya, 12 itu 35, 13 itu 53, 14 25 dan 15 adalah 31. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah ini dapatlah hasilnya seperti ini. Ya. Terus apakah ini udah selesai Pak? Belum selesai. Ini baru 2 not. Nah, kita harus selesaikan sampai semua notnya itu terkunjungi. Ya. Jadi karena jalur pertama kedua itu 35, 13 itu 52, maka kita mencari bounce yang paling kecil. Bounce yang paling kecil adalah 25. Jadi 1 ke 4. Nah, sekarang Anda jika tinggal menelusuri yang 14. Yang 235 itu tidak perlu ditelusur lagi. Ya, tidak perlu ditelusur. Jadi langsung telusur yang 14. Nah, nanti patokannya adalah yang 14 ini. Jadi ini yang jadi data awal di sini sebagai seperti ini. Nanti modelnya kayak gini. Jadi ini patokannya, datanya yang ini. Ya. Jadi saya buat di sini. Nah, ini. Jadi lebih gampang ini jadi patokan. Nah, ini adalah yang 14. Ini part 14. Ini kita tarik semua. Jadi ini datanya nih. Nah, karena sudah ada datanya, berarti nanti tinggal kita lihat cabangnya. Oh, cabangnya itu tadi adalah bisa ke 6, bisa ke 2, ya. Jadi 4 ke 2, 4 ke 3, 4 ke 5. Jadi bisa ke 2, bisa ke 3, bisa ke 5. Ya. Jadi ada 3 cabang. Kenapa? Karena kita lihat di Excel sini, ya. Kemungkinan tuh bisa ke 2, ya, bisa ke 3 dan bisa ke 5. Ya, gitu. Kelihatan kan dari sini ya. Kalau ke 1 nggak mungkin lagi kan. Ya. Gitu.
Jadi tinggal kita telusur aja. Nah, caranya apa? Dengan tabel matriks yang tadi, ini jadi patokan. Nah, sekarang kita hitung lagi nilainya untuk mendapatkan jalur dari dua path yang baru. Ya. Misalnya saya buat di sini jalurnya adalah 4/2. Ya, jadi saya buat di sini 4/2. Kita buat di sini 4/2. 4/2 ya. Berarti kalau 4/2 berarti baris 4 kolom 2 yang kita infinity-kan. Jadi kalau yang ini kita ambil semua dulu datanya. Ya. Jadi baris keempat kolom kedua. Saya copy dulu. Baris keempat ini kita infinity, kolom kedua kita infinity semua. Nah, kita hitung minimumnya. Oh, 0. Aman ya. Maka tinggal kita hitung nilainya ini. Jadi 4,2 ditambah C4. Nah, tadi kan jalurnya keempat nih, C4 ditambah Y action. Jadi tinggal hitung aja nilainya. Nilainya adalah yang C42 ya. 42 ini tadi adalah 3 nilainya ya. Jadi nilainya 3. Berarti 3 ditambah 25 ya, ditambah 0. Sehingga hasilnya adalah 28. Nah, hasilnya seperti ini. 28. Ya. Dan ini caranya berlanjut sampai Anda mendapatkan solusi ini seperti ini. Nah, jadi nanti penelusurannya makin kecil. Ya, makin kecil sehingga solusinya itu jadi 1, 4, 2, 5, 3, 1. Dengan cost-nya itu nanti adalah 20, 28. Ya. Ini kalau kita telusur ya. Ini kita coba lihat yang cost yang ini ya, yang ke note 3 ya. Kita coba dulu yang 43 ya. Ini 43 ya. 43, ini kita buat dulu. Berarti baris 4, kolom 3 ya. Baris 4, kolom 3. Baris keempat, kolom ketiga. Itu kita jadikan infinity. Oh, kok jadi 0? Bentar. Nah, ini, pakai ini. Ya, nah aman ya. Udah ya, sudah infinity ya. Nah sekarang nilai minimumnya masih 0 semua ya, jadi aman ya. Nah tinggal kita hitung aja ini. Nah, ini 43 ya, kemudian C4 dan seterusnya ya. 43 itu berapa nih? 43 itu 12. 12 ditambah 25 ditambah 0, 30, 37. Nah, udah, dapatlah nilainya 30, 37. Itu yang ini, 43. Ya. Ini mungkin ada keliru nih hitungannya. Kemudian yang not 5 ya, yang kelima. Kita hitung lagi yang kelima. 4, 4, 5. Ya. Ini kita buang. Kita masukin dulu datanya. Yang ini ya, tetap pakai patokan ini ya. Berarti yang baris keempat, semuanya kita infinity, kolom kelima kita infinity. Nah ini. Ya. Ini dapatnya 11. Ya, berarti gede ini. Ini sama dengan summary dari ini, berarti nilainya 11 ya. Berarti actionnya 11 nih. Berarti yang ini kita buat dulu. C4 ke 5. Berarti nilainya adalah 0. Ya, 0 ya. Nol ditambah 25 tambah 11.
berarti 3, 36. Nah, gitu. Jadi, oh, saya taruh di mana tadi? Malah hapus yang ini pula ya. Ini ya. Ini ya, 0 ya. 0 ditambah ini ditambah 11. Hasilnya adalah 3, 36. Jadi ini jalurnya dapat ya. Di sini 37, ini 36. Yang paling kecil apa? Yang 28 kan? Berarti nanti tinggal telusur yang ini. Nah, telusurnya nggak banyak lagi. Kenapa? Karena dari 02 nanti tinggal cabang ke-3 dan cabang ke-5. Kenapa? Karena dia tidak kunjungi ke-4, tidak kunjungi ke-1. Ya, nanti lama-lama ini makin nyusut nih. Nah, berarti untuk yang not 3 dan not 5 ini gimana cara ngitungnya? Patokannya pada tabel yang ini. Tabel matriks yang ada di not 2. Berarti ini yang jadi kunci, yang ini. Nah, ini. Jadi tabel yang ini yang akan jadi kunci seperti ini. Ya, saya buat dulu di sini. Misalnya tag gitu ya. Saya buat. Ini 42 nih. Nah, ini tabel kuncinya. Ya. Sekarang tinggal kita hitung jalurnya. Misalnya path dari tadi 42 sudah, sekarang kita mau lihat path-nya ke-3 dan ke-5. Ya. Jadi dari 2 ke 3. Nah, 2 menuju 3. 2 menuju 3. Berarti ini kita ambil dulu datanya. Ya, berarti baris kedua kita infinity-kan semua. Sama kolom 3 infinity semua. Tag gitu ya. Sehingga didapat di sini nilainya adalah 13 ya untuk minimum ya. Karena part 23 di sini nilainya 13 ya. Berarti Anda perlu menghitung ini rumusnya masih tetap tidak berubah ya. Nah, berarti ini part 23 ditambah part 2. Jadi nilainya adalah yang ini 23, 2 ke 3, 11 ya. 11 ditambah 28 ditambah dengan 13. Ya, 24 tambah ini berarti 50, 52. Berarti part yang ketiga ini, jadi 23 ini 53. 50 berapa nih? 52 ya. Nilainya gede nih. Ya, nilainya gede. Nah, kita lihat yang ke part ke not 5. Ya, cabang ke-5 ya. Kita coba lihat kalau 2 ke 5 itu berapa nilainya. Ini kita buang. Kita ambil nilainya. Memang panjang ya cara ngitungnya ya, tapi kalau Anda lihat triknya, ini bisa selesai dengan cepat ya. Kalau Anda teliti ya. Kemudian ini kita ini. Sehingga didapatlah nilainya ini 0 ya. Kenapa? Karena minimumnya 0, minimum 0. Sehingga bisa kita dapatkan juga nilainya untuk ini ke 25. 25. Kalau 25 ini 0. Nah, berarti di sini adalah 0 tambah 28 ditambah 0. Sehingga nilai cost-nya untuk bond-nya itu dia 28. Maka terpilihlah yang jalur ini. Nah, sekarang untuk yang ke sini ya cuma tinggal 1, nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi kan? Berarti kita coba selesaikan ya dengan jalur yang ini. Ini kita copy, taruh ke sini. Nah, jadi ini yang terakhir nih jalurnya nih. Ya, kita hitung nilai bondnya itu berapa gitu ya. Intinya nanti tinggal semua itu infinity gitu ya. Ya, part-nya adalah ke-3 ya. Jadi 5 ke 3 ya. 5 ke 3. Menuju 3. Ini kita buang semua. Ini kita ambil semua nilainya.
Nah, sekarang kita ngambil yang 4-nya yang kelima. Ya, ini ambil. Tag gitu ya. Kolom ketiga. Tag. Minimumnya 0 ya. Maka bisa kita hitung nilainya. Ya, ini adalah 5 ketiga. Ya, ini tadi berapa nih? Kelima ya. 45 ya. Maka nilainya adalah kalau 5 ketiga 0, tambah 28, tambah 0, hasilnya 28. Nah, jadi terbentuklah pohon ya dengan jalur 1, 4, 6, 10, 11. Cost-nya itu 28. Ya, ini hasilnya.